Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa khala fiha nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah ingkang kawula hormati, langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng raosaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten sampun kathah sanget nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Langkung-langkung menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Niki nikmat termasuk yang paling penting juga termasuk nikmat aman. Nikmat aman, mboten enten intimidasi, mboten enten ancaman ketika panjenengan mlebet teng masjid. Benten kali yang ada di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Jadi Masjidil Aqsa niku teng masjid ae taruhane nyawa. Pada teng mriki masjid buka 24 jam ora nang teko. Masjidil Aqsa. Karena memang Masjidil Aqsa itu penuh dengan berkah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Nah, ya. Alladzi barakna haula. Aku berikan berkah sekitar Masjidil Aqsa. Ada survei yang dilakukan oleh orang-orang untuk yang di Palestina. Masyarakat Palestina itu, perempuan-perempuan Palestina itu adalah perempuan tersubur di dunia. Jadi nek hamil ngoten rata-rata kembar loro, kembar telu, merpapat itu biasa. Itu biasa. Dan bahkan kemarin saya salut, sangat Masya Allah, luar biasa itu, oleh ibu-ibu yang ada di Palestina itu. Anak-anak kecil-kecil sebelum, jadi mereka saat masih hidup ya masih biasa, tapi semua anak-anak kecil-kecil itu di apa nih? Di sikil, enteng sikilen itu, teng suku yang kakinya itu ditulis namanya. Ismail, Ahmad, Muhammad, Ahmad, tulis. Kenapa? Nanti tujuannya adalah ketika meninggal itu bisa diidentifikasi langsung. Ternyata benar, Pak. Bom dum. Ya Allah, anak-anak kecil-kecil itu masih banyak. Akhirnya di teng suku nenek itu sikile ini pentulisan spidol jenenge dhewe-dhewe. Dan mereka itu bangga, ibunya juga begitu. Nah, tak tulis ya Pak. Jadi kan sudah ditulis, ingat ini berarti apa? Siap untuk mati syahid. Dan ibunya bangga kalau anaknya itu mati syahid. Ya sudah lama, cuman kemarin itu kan lebih nampak karena memang serangan terus menerus.
Dan ketika mati segitu banyak pun ngoten nggih ngoten. Jadi sampai data angka kelahiran dengan angka kematian itu hampir imbang. Padahal sing mati yo akeh. Insyaallah. Luar biasa barokah. Itu pertama. Yang kedua, ada seorang ahli dari Amerika kayaknya. Dia itu memfoto melalui satelit Palestina, ini foto satelit. Tentu ini ahli minyak ya, ahli perminyakan dunia. Ternyata di Palestina itu gudangnya minyak terbesar di dunia. Makanya royoan jadi apa? Jadi rebutan dari seluruh dunia. Masih Amerika kenapa cawe-cawe ya? Karena memang ya melu ini wow, nanti kalau dia cawe-cawe kan oleh bagi. Walaupun Rusia nggak mau, tapi ya tadi negara seluruh dunia itu akhirnya macam-macam. Ada yang bela, ada yang enggak, ada yang simpati, ada yang enggak, macam-macam. Dan Palestina ini sebenarnya kalau menurut saya, mungkin saya belum menemukan riwayat-riwayat yang jelas ya, adalah negeri akhir zaman. Jadi panjenengan itu sudah berada di posisi akhir zaman kalau sudah begitu. Dan di suatu ketika ya akan meledak perang besar yang luar biasa, mungkin perang dunia kedua, kalau dulu perang dunia ketiga, mungkin akan ada perang dunia keberapa. Dan ini mengindikasikan bahwasanya apa? Akhir zaman betul-betul sudah di depan mata. Makanya para jamaah, alhamdulillah walaupun seberapapun apapun alasannya, apapun kondisi kita, kita jangan sampai lupa untuk mengingat Allah, tingkatkan ibadah kita semaksimal yang kita mampu. Bagaimanapun ya itu yang kita mampu, yang kita bisa lakukan. Dan yang namanya apa ya, Ustaz gimana? Apa kemudian kita nggak ngirim ke sana? Ingat, ngirim itu bukan pribadi, Pak. Ngirim itu negara. Jadi kalau misalkan negara nggak ngirim, yang dosa ya negara, bukan jenengan. Pribadi ke sana ya nyester nyowo, wong jenengan nggak tahu Medan. Lo yang makanya yang butuh orang Hamas itu kan apa? Kalau sudah gerilya perang darat itu mematikan. Gak ada yang bisa ngatasi kalau pernah bisa perang barat. Kenapa? Karena perang darat itu yang punya apa andalan itu Hamas. Kemarin sempat saya zoom dengan pakar, Profesor Dr. Engineering Fahmi Amhar MA, MSc, apa titelnya banyak Pak. Dan memang dia pakar dalam bidang itu. Saya tapi belum lengkap semua. Jadi dia membawakan data-data yang ada itu tentang Palestina dan macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Negeri yang begitu subur. Yang lain itu kering, itu Palestina itu hijau. Makanya apa ya berebut. Dan kemudian mereka itu bisa hidup di bunker-bunker di bawah tanah. Ya Allah. Jenengan ya betah ngerong gitu, betah ngerong. Ini orang-orang mereka biasa. Masya Allah. Inilah sekelumit ya, bagaimana perjuangan mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kita yang jauh, walaupun toh tidak mendoakan secara khusus, minimal kita berdoa dalam setiap sholat kita. Apa doanya? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
alaina ya ibadillahi sholihin. Kita ini benar mendoakan ya salamu alaina ya ibadillahi sholihin. Selamatan bagi kami ya semua hamba yang soleh seluruh dunia, termasuk Palestina didoakan. Jadi ternyata sebenarnya doa kita saat sholat itu hakikatnya adalah doa umat seluruh dunia. Dan itu komunikasi yang Allah bikin, itu komunikasi yang Nabi SAW buat dalam rangka untuk menyatukan umat Islam seluruh dunia. Jadi walaupun nggak ketemu secara fisik, hakikatnya sebenarnya panjenengan itu mendoakan mereka. Hakikatnya apa sebenarnya orang Palestina pun juga mendoakan kita. Kita mendoakan mereka. Kita saling berdoa. Umat Islam nggak ada, Bang. Apunten. Tidak ada satu agama pun yang seperti Islam. Ajarannya mendoakan. Ajarannya saling mendamaikan, ajarannya saling mententramkan, ajarannya menebar kebaikan semua orang. Dan itu nggak ada selain Islam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Islam teroris ini nggak benar, itu pasti muatan politis, nggak beres. Mungkin itu sebagai prolog untuk kajian kita pada malam ini. Monggo kita sarang-sarang lihat hadis yang ada di saya ini nomor 466. An Abi Hurairah. Gimana? Betul? Belum marah. Pencemara. Lu enten niku, napa benar? Walah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi Allah meridainya. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, gitu ya, kata terjemahnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati atau pernah idza shalla, apabila ia menyolati ala janazatin ing atase salah siji jenazah, yaqulu ndonga sapa Nabi. Temeriki tidak disebutkan nggih. Idza shalla ala janazah. Nalikane salat jenazah. Takbir keberapa Ustaz? Enggak disebutkan. Takbir ketiga apa yang keempat? Enggak ada. Yang kemarin kita bahas takbir yang pertama sampun, takbir yang kedua sampun, takbir yang ketiga keempat nggak pernah dibahas. Takbir yang pertama Al-Fatihah, surat boleh. Takbir yang kedua sholawat, monggo. Takbir yang ketiga nggak ada menjelaskan. Sehingga para ulama itu menyimpulkan, oh yang dimaksud idza shalla ala janazatin yaqulu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah, Nabi berdoa seperti ini, berarti ini bisa dipastikan adalah kalau enggak takbir yang ketiga, ya takbir yang keempat. Apa dengannya? Allahumma ya Allah, ighfir, mugi ngapura panjenengan ya Allah, li hayyina, maring wong sing urip-urip kita ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, yang belum meninggal, cek meger-meger, cek nafasnya cek sempurna. Barokah. Itu pertama. Yang kedua, ada seorang ahli dari Amerika kayaknya. Dia itu memfoto melalui satelit Palestina, ini foto satelit. Tentu ini ahli minyak ya, ahli perminyakan dunia. Ternyata di Palestina itu gudangnya minyak terbesar di dunia. Makanya royokan jadi apa? Menjadi rebutan.
dari seluruh dunia. Masih Amerika, kenapa cawe-cawe ya? Karena memang ya melu niku wae, nanti kalau dia cawe-cawe kan oleh bagi. Walaupun Rusia nggak mau, tapi ya tadi negara seluruh dunia itu akhirnya macam-macam. Ada yang bela, ada yang enggak, ada yang simpati, ada yang enggak, macam-macam. Dan Palestina ini sebenarnya kalau menurut saya, mungkin saya belum menemukan riwayat-riwayat yang jelas ya, adalah negeri akhir zaman. Jadi panjenengan itu sudah berada di posisi akhir zaman kalau sudah begitu. Dan di suatu ketika ya akan meledak perang besar yang luar biasa, mungkin perang dunia kedua, kalau dulu perang dunia ketiga, mungkin akan ada perang dunia keberapa. Dan ini mengindikasikan bahwasanya apa? Akhir zaman betul-betul sudah di depan mata. Makanya para jamaah, alhamdulillah walaupun seberapapun apapun alasannya, apapun kondisi kita, kita jangan sampai lupa untuk mengingat Allah, tingkatkan ibadah kita semaksimal yang kita mampu. Bagaimanapun ya itu yang kita mampu, yang kita bisa lakukan. Dan yang namanya apa ya, Ustaz gimana? Apa kemudian kita nggak ngirim ke sana? Ingat, ngirim itu bukan pribadi, Pak. Ngirim itu negara. Jadi kalau misalkan negara nggak ngirim, yang dosa ya negara, bukan jenengan. Pribadi ke sana ya nyetor nyowo, jenengan nggak tahu Medan. Lo yang makanya yang butuh orang Hamas itu kan apa? Kalau sudah gerilya perang darat itu mematikan. Gak ada yang bisa ngatasi kalau pernah bisa perang darat. Kenapa? Karena perang darat itu yang punya apa andalan itu Hamas. Kemarin sempat saya zoom dengan pakar Profesor Dr. Engineering Fahmi Amhar MA MSc apa titelnya banyak Pak. Dan dia pakar dalam bidang itu. Saya tapi belum lengkap semua. Jadi dia membawakan data-data yang ada itu tentang Palestina dan macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Negeri yang begitu subur. Yang lain itu kering, itu Palestina itu hijau. Makanya apa ya berebut. Dan kemudian mereka itu bisa hidup di bunker-bunker di bawah tanah. Ya Allah. Jenengan ya betah ngerong gitu, betah ngerong. Ini orang-orang mereka biasa. Masya Allah. Inilah sekelumit ya, bagaimana perjuangan mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kita yang jauh, walaupun toh tidak mendoakan secara khusus, minimal kita berdoa dalam setiap sholat kita. Apa doanya? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina ya ibadillahi sholihin. Kita ini benar mendoakan ya assalamu alaina ya ibadillahi sholihin. Selamatan bagi kami ya semua hamba yang soleh seluruh dunia, termasuk Palestina. Didoakan. Jadi ternyata sebenarnya doa kita saat sholat itu hakikatnya adalah doa umat seluruh dunia. Dan itu komunikasi yang Allah bikin, itu komunikasi yang Nabi SAW buat dalam rangka untuk menyatukan umat Islam seluruh dunia. Jadi walaupun nggak ketemu secara fisik, hakikatnya sebenarnya panjenengan itu mendoakan mereka. Hakikatnya apa sebenarnya orang Palestina pun juga mendoakan kita. Kita mendoakan mereka. Kita saling berdoa. Umat Islam nggak ada, Pak. Apunten. Tidak ada satu agama pun yang seperti Islam. Ajarannya mendoakan, ajarannya saling mendamaikan, ajarannya saling mententramkan, ajarannya menebar kebaikan semua orang.
dan itu nggak ada selain Islam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Islam teroris ini nggak benar, itu pasti muatan politis, nggak beres. Mungkin itu sebagai prolog untuk kajian kita pada malam ini. Monggo kita sarang-sarang lihat hadis yang ada di saya ini nomor 466. An Abi Hurairah. Gimana? Betul? Belum marah. Pencemara. Lu enten nih, nama benar. Walah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi Allah meridainya. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, gitu ya, kalau terjemahnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati atau pernah idza shalla, apabila ia menyolati ala janazatin ing atase salah siji jenazah, yaqulu ndonga sapa Nabi. Temeriki tidak disebutkan lagi. Idza shalla ala janazah, nalikane sholat jenazah. Takbir keberapa Ustaz? Enggak disebutkan. Takbir ketiga apa yang keempat? Enggak ada. Yang kemarin kita bahas takbir yang pertama sampun, takbir yang kedua sampun, takbir yang ketiga keempat enggak pernah dibahas. Takbir yang pertama Al-Fatihah, surat boleh. Takbir yang kedua sholawat, monggo. Takbir yang ketiga enggak ada menjelaskan. Sehingga para ulama itu menyimpulkan, oh yang dimaksud idza shalla ala janazatin yaqulu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah, Nabi berdoa seperti ini, berarti ini bisa dipastikan adalah kalau enggak takbir yang ketiga, ya takbir yang keempat. Apa dengannya? Allahumma ya Allah, ighfir, mugi ngapura panjenengan ya Allah, li hayyina, maring wong sing urip-urip kita ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, yang belum meninggal, cek meger-meger, cek nafasnya cek sempurna. Allahumma ya Allah, ighfir, mugi ngapura panjenengan li hayyina, maring wong sing urip-urip kita, wa mayyitina, lan wong sing wis mati-mati kita. Doa seperti ini jarang. Ya Allah, ampunilah ya Allah orang yang masih hidup dari kami ini ya Allah. Ampunilah ya Allah orang-orang yang sudah mati dari kami ini ya Allah. Wa syahidina, lan wong sing teko kita, wa ghaibina, lan sing wong ora teko. Wong sing teko nggih jenengan sepura, sing mboten dugi nggih jenengan sepura. Nah, enak. Paling penak dungane. Masya Allah. Wasogirina, langsung cilik-cilik kita. Wakabirina, langsung tuwek-tuwek kita. Nanti sing cilik, sing tuwek kabeh. Wadakarina, langsung lanang kita. Wa untana, langsung waton-waton kita. Kabeh. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna fa akhyihi alal Islam. Man sapane wong ahyai tahu kang wis nguripake panjenengan hu ing wong minna saking kita fa ahyihi, mugi nguripake panjenengan ing wong alal Islam ing atase Islam ya Allah. Dan siapa yang orang yang masih engkau hidupkan ya Allah dari kami ini, maka hidupkanlah orang-orang ini termasuk dalam hidup yang berdasarkan Islam.
Alal Islam itu bisa bermakna ad-dinul Islam, atau alal Islam itu juga bisa bermakna al-istislam wal inqiyad. Seorang yang menyerahkan dirinya pada Allah, hatinya pasrah, tunduk patuh, wal inqiyad, dan juga punya keyakinan tunduk patuh hanya kepada Allah. Itu namanya Islam. Waqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu ta'atul dhahirah. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penafsiran yang dimaksud dengan Islam di sini adalah segala bentuk ketaatan yang lahir, yang ketok. Salat, zakat, puasa, haji, kelihatan. Itu Islam. Sehingga terus mboten iman itu wilayahnya akidah, mboten ketinggalan. Karena dia amal batin. Kalau Islam amal dohir, amal lahir, kelihatan. Iman amal batin, mboten ketinggalan. Jenengan pelaku ambek wong sing gak tau salat kan bedanya. Ana wong loro mlaku bareng, sijine biasa salat, sijine mboten. Orangnya beda. Oh, sing biasa salat iki beda, Ustaz. Apa? Mlakune rodok sengklek dede, nek sing jogok gak salat iku mlakune lurus mboten padha mau. Kenapa? Karena itu amalan batin dan tidak bisa kelihatan secara zahir. Tapi kalau amalan zahir kelihatan, zakat, haji sak kampung ngerti kabeh. Karena amal zahir. Ngoten nggih. Itu amalan zahir. Al-iman al-lugha bimana tasdik ma'atma'minah. Kalau sedangkan iman itu adalah apa? Membenarkan apa yang dia ucapkan itu di dalam hatinya dan disertai dengan ketenangan hati yang dalam. Wong nek iman niku ngapunten, mboten enten gundal, mboten enten galau. Orang beriman itu kalau penyerahan tinggi kepada Allah nyantai amat. Curhat itu curhat nang wong koncone padha remek ae dicurhati teman-teman. Padha remek curhatnya ke sinten? Allah. Yang maha segalanya, dia yang maha kuat, dia yang maha segalanya, maha kaya. Jangan curhati, cocok. Dan si jini gablek gak gablek duit dicurhati. Ya aku nyari duit apa aja gak duit tombol, masa gak maka oleh koyok balas. Amban ngaku padha katuwe. Curhat jangan kepada orang, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya namanya apa? Oke, penting. Curhat kepada. Kula nggih ngoten nyawangan ya Allah. Saya nampakkan, tadi saya nampakkan di depan orang nyantai mau, padahal betul mau. saya itu merasa gini, selama ini saya ceramah di depan banyak orang. Saya ceramah, saya ngaji di depan orang, menyampaikan tentang sabar, menyampaikan tentang qanaah, menyampaikan tentang takdir. Baru saya hari ini merasakan bagaimana beratnya memahami iman, beratnya memahami sabar. Yang bukan hanya teori, tapi saya mempraktekkannya. Makanya kalau ceramah sabar, sabar, wah ceramah. Sopo ora iso. Coba kalau sudah ngalami, sebagaimana kasus seorang perempuan, gitu, nangis nang kuburan, Kanjeng Nabi teko, Bu, Ibu, isbiri, sing sabar nggih Bu, sing sabar. Sampai ngomong sabar-sabar, kamu jangan rasa aku sing rasane. Ini jangan enak ngomong sabar. Ya nggih Bu, nggih pun. Lha ngoten mboten ngerti, ana wong teko mana lewat. Bu, iya apa lah? Boleh. Sampai ngerti Bang, sapa sing ngongkon sampean sabar? Orang ngerti ya. Itu mah Kanjeng Nabi. Hah, Kanjeng Nabi? Langsung gue mulu. Langsung marani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngapunten Kanjeng Nabi kula mboten semprap jenengan niku au. Nggih sakniki kula sabar wis kasep. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru
inda sadmatil ula. Sabar itu ada pada hantaman saat dengan mendapati musibah. Maunya geblak, maunya semaput, ngapain? Saya serahkan pada Allah aja. Dan saya yakin Allah pun juga kenapa memilih saya. Berarti Allah yakin bahwasanya, dan Allah juga tahu bahwasanya saya pasti mampu. Jadi kita hadapi. Semua orang, aduh sabar gitu, dengan kok berat. Ya memang ya, orang lain aja gitu. Sebenarnya kita saya, istri saya dengan anak saya, ayo kita bertiga kita dekatkan pada Allah, semuanya harus kokoh, tidak boleh mengeluh. Oh, tidak sampai. Dan istri saya juga kuat begitu, jangan mengeluh. Siapapun, bagaimanapun apa yang kita alami masing-masing. Ya Alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya ini terus kita beberapa hari, 1 hari 2 hari, masya Allah. Ini ya. Ceramah sabar enteng. Kalau sudah mengalami, masya Allah, belum tentu sabar mampu. Gitu. Orang perempuan itu boleh masuk ke akal. Oh, kemarin dibahas ya? Belum ya? Oh, berarti belum, berarti dereng. Enter panggil bahasa khusus. Tapi secara umum perempuan itu kalau ada 2 topik ya, 2 variabel, 2 pembahasan sebenarnya. Yang pertama, perempuan ziarah kubur. Yang kedua, perempuan ngantar jenazah ke kubur. Jenazah maksud yang mana? Yang mana? Yang perempuan ngantar jenazah ke kubur, nopo perempuan ziarah kubur? Ini karena beda pembahasan. Oke, betul. Orang ini makanya nangis dia tuh, anaknya meninggal, nangis, makanya nangis. Dan itu Nabi Sallallahu melewat di kuburannya, betul. Nah dari hadis ini bisa jadi perempuan boleh. Makanya nanti ada hadisnya nanti belum bahasnya tadi. Itu berarti bukan ngantar toh, itu ziarah. Nah, namanya bukan ngantar jenazah. Atau ngantar jenazah, semua sepakat para ulama nggak boleh. Tapi kalau ziarah masih ada yang membolehkan. Kenapa? Hadisnya 2. Yang pertama, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, la'anallahu zawaratil kubur. Sidah, pakai sidah. Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Nek kalau pisan-pisan mboten napa. Kenapa? Karena pakai sidah. Sidah itu pakai sigatul mubalagh. Berarti kalau sering itu ya nggak boleh. Normalnya diagendakan rutin. Nah, itu nggak boleh. Tapi nek kalau untuk mengingatkan kematian, untuk mengingatkan negeri akhirat, dan perempuan itu benar-benar hatinya juga tidak meratap saat dikubur, monggo apa-apa. Tapi ojo diagendakan rutin. Kalau ben ngerti kuburannya ngoten. Dalam kalau anaknya meninggal itu nah, makanya ini gue selama bisa menjaga adabnya, mau nangis temeriku, kemudian adab-adabnya tetap dijaga, keimanan juga tidak masalah. Ziarah kubur itu nanti syaratnya kan ada 2. Nanti dibahas di sini belum ya, tapi nggak apa nanti kita dalami masing-masing. Yang pertama tujuannya adalah litudzakirul akhirah, untuk mengingatkan negeri akhirat. Yang kedua, litudzakirul maut, untuk mengingatkan kematian. Selama ziarah kubur itu kita niatkan ini, insya Allah masih ada sunnah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr ala fajuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur.
Ala, ketahuilah sekarang silakan berziarah. Ada perintah setelah ada larangan. Gitu, awalnya kan larangan, kemudian perintah. Ada kaidah fikih mengatakan al-amru ba'dan nahyi yuridu ibah. Perintah setelah ada larangan itu bermakna boleh, bukan sunnah. Kaidahnya begitu. Saya pas dialog dengan teman-teman PAI se-Kabupaten Sidoarjo nang WA. Pas kebetulan yang ngomong itu pimpinannya, pengawas pendidikan agama se-Kabupaten, karena negeri kan, orang-orang kawan negeri. Langsung saya bilang itu bukan sunnah. Wah, langsung saya terawulah pirang-pirang. Langsung banyak ya. Wah, ya buta, wah ini dan macam-macam. Bisa aku diem kan. Terus gak bisa melayani orang kayak gini, gak bisa diskusi, gak bisa. Akhirnya langsung tak diem aja lah. Mencoba orang-orangnya gitu gak bisa. Dan saya lihat, saya juga mengapunten, saya juga pernah mengapunten, saya juga pernah ziarah kubur ke Wali Limo. Saya pernah. Apa tujuan saya? Biar saya tahu apa sih yang dilakukan orang-orang bisa. Teman-teman saya dari SMA Muhammadiyah 1 tamat, Pak Mas, sampai lah apa malu-malu, ngerti lah, aku kurang tahu loh. Baru satu teman saya yang di SMA SMA Negeri 1 Porong, kebetulan dia Mbak Eni itu Pak Faisal ya. Kebetulan dia itu orang Muhammadiyah, dia ngajar di SMA Negeri 1 Porong. Sekarang tadi ketua takmirnya Masjid An-Nur Sidoarjo. Temen itu Pak, akrab dengan saya. Akhirnya, ayo gampang Pak, mulai gue. Dia dengan saya malah apa? Nyantai, ngopi-ngopi. Dan aku punya teman juga Pak, sama. Beliaunya juga makan penegara pagar Nusa. Tapi dia nyantai, orang sama. Pak, sama kok gak malu-malu? Apa status? Dia malah enggak. Padahal ada orang-orang pagar Nusa. Maka tidak, jadi menurut saya begini, tidak semua orang itu paham. Walaupun dari mereka juga mereka yang paham, dia nggak mau. Dia pada pendidikannya pagar Nusa nasional. Namanya Pak Hamid, akrab dengan saya. Oleh karena itu, selama dua ini ada pada niat yang di saat panjenengan ziarah kubur, maka masih dibolehkan. Namanya ibadah, boleh. Itu kan sama-sama tipisnya, Pak. Paham? Tipis kepada haram, tipis kepada halal. Haram kalau niatnya salah, halal kalau niatnya benar. Itu berarti tipis ya, ibadah. Beda dengan sunnah. Nah, sunnah kan aman, nyantai-nyantai aja sunnah. Melaku ngoten jenengan gak usah hati-hati. Kenapa? Sunnah. Tapi nek wis halal boleh. Itu hati-hati nih. Meleset titik. Haram. Itu ibadah itu beda dengan tingkatannya kan begini Pak. Wajib, sunnah, ibadah. Haram, makruh, ibadah. Jadi ibadah itu berdiri di tengah-tengah, bisa masuk sedikit sampai pada haram, bisa salah sedikit sampai pada haram, bisa benar sedikit masuk pada sunnah. Makanya nanti itu ibadah. Oleh kok, hati-hati Pak. Oleh kan bukan oleh tanpa ada catatan. Oleh itu ono syaratnya. Ini, pasti itu nggak mungkin itu. Oke, teruskan Pak. Waman tawafaitahu man sapane wong tawafaitahu kang pun mawatake panjenengan ing wong minna kita tawafahu alal iman. Mugi mawatake panjenengan alam ing wong alal iman ing atase iman. Dan siapa saja ya Allah yang Engkau wafatkan, yang Engkau matikan dari kami ini, maka matikanlah kami ini dalam keadaan iman. Waqad fasar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna a'malul qulub min inal imani billahi ila akhirih. Makanya tadi saya sampaikan, Islam
itu adalah amal dohir, amal lahir karena kelihatan. Iman, amal kulub. Apa kulub? Hati, amal kolbun. Karena amal sama amal batin, amal kolbun nggak kelihatan. Makanya orang beriman ambek wong sing kafir padha mlakune ora ketok. Wong tahu salat, bahasa salat kali mboten, Pak. Padha persis. Padahal bahkan api anjing nggak iman. Sudah semuanya serba apa? Dipoles. Kelihatan. Ini amalan baik. Allahumma ya Allah, la tahrimna. Mugi ngaramaken menengan ampun ngaramaken panjenengan dumateng kita ajrahu ing pahala kita. Apa ajrahu ing ganjarane. Wala tudillana lan mugi orangnya mugi ampun nyesatake panjenengan dumateng kita ba'dahu sause niku. Para jamaah kang kula hormati. Ternyata doa sholat jenazah mawon isinya nih lho, termasuk bagaimana biar kita nggak sesat, bagaimana kita menguatkan iman, bagaimana kita menguatkan Islam, bagaimana hidup, bagaimana mati, semuanya dibahas. Masya Allah. Doa nanti seakan-akan mencakup semua kehidupan manusia. Jadi ki murid penung saya kayak tadi, ya mati ya nasi murid wajar, usah kaget, pantes. Anak cilik lagi sedurung lahir mati, pantes. Lu enten lagi mahir oleh perampiran dino mati, pantes. Wong gede-gede SMP, SMA mati, pantes. Nomor sing wis tambah tua umur 60 tahun, 70 tahun mati. Luwe pantes. Kenapa? Karena memang seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak pantas dalam kehidupan. Karena semua itu dinamika ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di hadis ini. Insyaallah. Oke. Nah, ini. Hadis ini diriwayatkan oleh rawah Muslim wal arba'ah. Muslim berarti Imam Muslim, wa arba'ah dan juga Imam 4. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 4. Satu lagi dan kroso hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daging Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendengarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi. Idza shallaitum nalikane salat sira kabeh alal mayyiti ing atase jenazah, ing atase mayit, fa akhlisu mongko murnekno sira kabeh, bersekno sira kabeh. Murni'na sira kabeh lahu maring wong ad-du'a ing doa. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Para jamaah, hadisnya Abu Dawud dan Baihaqi min tariq Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salama an Abdurrahman an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul daqara qala Albani wa hadha sanadun hasan rijalu kullu intiqad laula anna Muhammad ibn Ishaq mudallas wa qad an'anahu lakin qala al-Hafidh fi talkhis akhrajahu Ibnu Hibban min tariqi ikhra anhu musrihan bisima wattasal sanad wa sahhal hadis walhamdulillah. Ternyata hadis ini derajatnya adalah derajatnya sahih, ada yang mengatakan hadis ini derajatnya hasan, tapi yang lebih kuat adalah derajat hadis ini hadis hasan bukan sahih. Mengapa? Karena masih ada rawi, nama satu rawi yang mudallis. Mudallis itu nyamar.
aku ya nek kepingin, saya ini orang biasa, hafalannya nggak berapa, tapi karena saya itu biar ingin dianggap terkenal, biar saya dianggap punya hafalan yang bagus, maka aku ketika meriwayatkan nama guru saya tak pakai, karena guru saya hebat. Itu namanya tadlisus suyukh. Oh boy, ilmu hadis. Ada gini, misalkan saya ini, saya nanti orang kuat, apalan ya orang pati apal, tapi guru saya hebat. Jadi yang saya andalkan apa? Guru saya dulu. Itu namanya tadlis, apa? Nyamar. Nanti menyamarkan namanya di atas nama gurunya, sehingga dia dikenal seakan-akan sahih, padahal ngoten niku dalam ilmu hadis enten. Atau tadlisus suyuk, ada tadlis juga ada tadlisus matan juga ada, yang suluk juga ada, macam-macam gitu. Cuma intinya begitu, biar dengan paham dikit lah teman-teman. Itu namanya mudallas. Sekarang yang kita ambil pelajaran. Akhlisu, qala Ibnu Faris, akhlis aslun wahid mutarridun. Wa huwa tanqiyun nas, tanqiyus syai' wa tahdibihi. Akhlis itu maknanya tangkiyun, nakiyun itu bersih. Maksudnya apa? Ketika panjenengan donga kanggo jenazah iku sing bersih dungane, sing niate sing kuat. Kenapa? Karena itu nanti panjenengan bisa mendapatkan 1 qiraat untuk sholat. Makanya doae gak asal-asalan. Untuk mendapatkan 1 qiraat itu besar loh, Pak. Pahalanya luar biasa. Kula wau mantun sholat, mantun khutbah Jumat, tak mirip pesan nanti khutbahnya pun dangu-dangu. Dia paling boten 15 menit siapa? Mangke sebab mantun khutbah, mantun sholat Jumat, enten sholat jenazah. Oh, gitu. Sholat jenazah. Ada kalau khutbah tak cek itu paling tidak insya Allah 15 menit lebih sedikit. Pun mantun salam langsung jenazah itu juga atau masjid kan. Di tempatnya di Pucang jenengan ngertos di Darjon itu Pucang enten Five hotel baru loh, Five hotel kanan jalan napa sebelah napa itu timurnya jalan itu timur itu masuk masjid. Akhirnya jenazahnya masya Allah eling Mekah. Nanti mari sholat itu jenazah itu teko. Nanti maunya ngonten mungkin gitu ya, mengambil ibrah dari Mekah. Jadi yang penting ini bagaimana pasang jenengan sholat itu apa? Akhlisun doa, murnikan betul, niatkan betul hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang ceramah saat itu para pak kiainya bilang, ya seperti siapa yang menyolati jenazah yang mendapatkan seperti mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Bahasa yang ngoten dibagi emas bisa ketemu. Wa qala al-Jurjani al-ikhlasu fil lughah taraka riya fi ta'ah. Menurut al-Jurjani makna ikhlas itu adalah meninggalkan riya di dalam ketaatan pada Allah. Jenengan nek salat riya sum'ah bedilem wong tinggalkan semua. Hanya karena ingin pujian dari Allah, bukan pujian pada guru-guru manusia. Rugi. Nonton nggih? Itu menurut Imam Az-Zurzani, ikhlas menurut lughah secara bahasa bimana tarokan riya fit ta'ah. Jadi meninggalkan riya, apa riya? Pamer di dalam ketaatan itu namanya ikhlas. Mayu qadu min hadis. Nah, ini ya. Pertama, salat jenazah itu ada doa salat jenazah Pak Tarakwital. Nah, ini kan. Jadi ternyata salat jenazah itu doa yang kita baca itu nanti dibaca pada takbir yang ketiga.
Wa yasjudu ba'da rabi'ah, dan juga boleh pada takbir yang keempat boleh juga dibaca doa seperti itu. Wa yakunu sirran sawa'un akana sholatu fin nahar aw lail, dan itu dibaca dengan siri, baik itu sholatnya jenengan sholat jenazah siang hari maupun sholat jenazah malam hari, podo tetap siri nih. Apa siri nih? Pelan. Boleh takbir yang ketiga, boleh setelah takbir yang keempat, silakan. Tapi nanti Mekah biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takbir yang keempat gak ada doa. Jadi diletakkan pada takbir yang setelah ketiga boleh, atau yang keempat tidak, yang ketiga ada, yang keempat ada, monggo. Nonton ya, jadi ben paham. Nek nonton dalile jelasno kan penak. Jadi oh dasarnya pakai ini, oh dasarnya pakai ini. Nek ngomong tok ngetabrus debat, kemarin debat kusir menang-menang eleng-eleng kayak ora apa-apa. Coba moyo urate sampai watok-watok, tapi kamu sih blas ngerana tali ini. Makanya nek Anda kata debat dialog, ayo buka bukunya dewi-dewi. Iya ono ya. Penak. Kakek omong kan. Oh iya ono. Mungkin itu yang bisa sampaikan, dan sisanya monggo barangkali ada yang perlu kita diskusikan pada malam ini, monggo silakan. Tenawan mungkin manfaat. Subhanakallah hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.